Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini atau malam hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas kita, pengajian kita yang mana di minggu akhir di bulan Agustus ini kita akan tetap lanjutkan tafsir terlebih dahulu biar selesai cerita tentang Sayyidina Imran dan Siti Maryam, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita, merahmati kita, melindungi kita dari segala bencana dan keburukan-keburukan yang ada, dan semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang salihin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga atas karunia Allah pula lah mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah berbicara tentang surat Al-Imran ayat ke-39. Pada saat Sayyidina Imran melakukan doa bermunajat kepada Allah, bukan Sayyidina Imran, maaf, Sayyidina Zakaria, Nabi Allah Zakaria bermunajat kepada Allah selama 40 tahun hanya untuk meminta seorang anak yang nantinya sekiranya akan menjadi generasi penerus. Setelah 40 tahun kemudian, pada saat beliau berumur 120 tahun dan istrinya itu 98 tahun, barulah Allah mengijabah daripada doanya Nabi Allah Zakaria. Jadi selama 40 tahun itu tidak henti-henti itu, salat malam terus, doa terus agar dikaruniai seorang anak dari seorang istri yang aqir. Aqir itu mandul, dan itu bisa terwujud, terkabul asal sabar dan istiqomah konsisten. Karena Allah Maha Kuasa, apapun bisa yang Allah perbuat sekehendaknya. Kemudian setelah menjelang 40 tahun kemudian, maka Nabi Allah Zakaria pun didatangi oleh malaikat Jibril pada saat beliau di akhir akan melaksanakan salat di yang ke-40 tahun. Diberikanlah kabar gembira bahwa Allah mengijabah selama 40 tahun ini dengan akan dikurniai seorang anak. Lalu bahagianya luar biasa ini Nabi Allah Zakaria, karena keluarga Nabi Allah Zakaria itu sudah putus asa karena tidak akan punya keturunan. Dan secara logika dan ilmu kedokteran, namanya orang mandul tidak mungkin punya anak. Nah, itulah sangat bahagia sekali Sayyidina Imran. Lalu kemudian Allah pun mengilhamkan kepada Sayyidina Nabi Allah Zakaria, bahagia sekali dapat kabar gembira dari malaikat Jibril radhiyallahu anhu. Lalu Allah mengilhamkan kepada Nabi Allah Zakaria untuk mempertanyakan kok bisa. Karena itulah di ayat 40 Allah berfirman, menceritakan masalah ini. Menceritakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad itu tahu tentang cerita masa lalu pada saat nabi-nabi terdahulu. Jadi begitu lamanya permintaan itu. Nah, itu luar biasa ketabahan, istiqomah, konsisten. Nah, karena itulah akhirnya Nabi Allah Zakaria pun mempertanyakan masalah ini.
Qala, karena tidak sesuai dengan logika. Ternyata mampu juga Allah itu. Maha kuasa Allah itu. Bisa membikin istri saya yang mandul akhirnya akan diberikan anak sehingga jadi hamil melalui malaikat Jibril. Kabar gembira tersebut. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Qala, berkatalah Nabi Allah Zakaria, Rabbi, Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimana kok bisa saya memiliki anak, wa qad balaghani al-kibar, bahkan umur saya ini sudah renta sekali. Nah, ini informasi kayak begini itu sebenarnya itu untuk menguatkan keyakinan keimanan, menunjukkan bahwa Allah itu mampu berbuat apapun, pasti mampu, tidak mungkin tidak, tidak mungkin tidak, pasti, karena fakta sejarah itu juga sudah terungkap semua hal kayak begitu. Contoh aja, Nabi Allah Musa saja bisa nyebrang Laut Merah yang ngerinya luar biasa. Ombaknya kayak apa itu, karena saya sudah merasakan 3 hari 3 malam di tengah Laut Merah. Ya, umur masih panjang itu hampir jatuh malah itu pada saat pulang haji. Ngeri sekali. Bisa dengan kuasa Allah. Apalagi masalah orang mandul, masalah anak itu kan ciptaan Allah, gampang. Wa imraati aqir, nah sementara istriku juga mandul, udah tua renta 120 tahun. Kemudian istrinya pun dalam keadaan mandul, bisa ternyata. Nah, inilah bertentangan, berlawanan dengan logika. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak berkehendak kepada logika. Logika itu hanya untuk kita saja, makhluk-makhluk ini. Makanya logika itu kalau dipakai untuk mencari tentang ketuhanan tidak akan mampu. Makanya kita jangan memikirkan zat Allah, pikirkanlah ciptaan Allah. Tidak akan mampu. Imam Ghazali pun nyerah, tidak bisa. Nah, itu harus dengan keimanan, dengan hati. Karena berlawanan dengan logika. Nah, itulah dipertanyakan. Tujuannya apa? Untuk menambahkan, menguatkan daripada keimanan bagi orang yang mendengar kisah dan peristiwa ini. Sudah dari dulu Allah bercerita tentang peristiwa-peristiwa. Qala, maka Allah pun menjawab, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah itu memperbuat, melakukan sesuatu yang Ia kehendaki. Terserah, urusan saya. Mau saya kabulkan, mau enggak, mau saya bikin ini bisa kebalik, terserah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi Allah memperbuat, bukan menciptakan. Nah, ini biar kita paham. Di satu sisi peristiwa daripada Imran, istrinya Imran, kemudian lahir Sayyidina Maryam, Siti Maryam, kemudian Siti Maryam itu lahir Nabi Allah Isa. Allah tidak mengatakan kadzalika yaf'alullahu ma yasha', enggak. Begitulah aku memperbuat, tidak. Tapi khusus bagi Nabi Allah Zakaria, begitulah aku memperbuatnya, bukan menciptakannya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa permintaan daripada Nabi Allah Zakaria agar istrinya bisa hamil dan memiliki anak, dan lahirnya Nabi Allah Yahya, itu menunjukkan walaupun tidak masuk logika tapi masuk akal. Kenapa? Karena proses penciptaan daripada Nabi Allah Yahya ini masih ada proses alami, yaitu hubungan suami istri antara Nabi Allah Zakaria dengan istrinya. Masih ada bapak dengan ibunya. Makanya Allah mengatakan kadzalika yaf'alullahu ma yasha', bukan yakhluqu. Nah, kalau yakhluq itu tanpa ada diawali apapun, enggak. Contoh, Allah menciptakan daripada langit. Ada enggak bapaknya langit? Enggak ada. Allah menciptakan bumi. Ada enggak nenek moyangnya bumi? Enggak ada. Nah, itu perbedaannya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa walaupun Sayyidina Imran bukan seorang nabi, hanya orang biasa-biasa, seorang ulama, seorang waliullah, ada yang mengatakan waliullah,
tapi Allah bisa muliakan. Justru dari sanalah akan muncul keturunan melalui keajaiban tanpa proses pernikahan, dan nanti cucunya Sayyidina Imran ini akan menjadi istrinya baginda Rasulullah SAW dalam surganya Allah. Nah, ini keajaiban. Dan satu-satunya perempuan yang paling mulia, paling suci di bumi jagat raya alam ini sampai hari kiamat. Nah, itu menunjukkan kemuliaan, kehebatan daripada Sayyidina Imran, walaupun dia bukan seorang nabi. Dan Nabi Allah Zakaria seorang nabi, mulia juga, tapi Allah tunjukkan Allah bisa. Yang perempuan biasanya haid, biasanya keluar darah nifas, biasanya menikah, Allah bikin tidak seperti itu. Siti Maryam tidak pernah haid, tidak pernah keluar darah nifas, apalagi tidak pernah disentuh laki-laki, tapi bisa hamil. Itulah kehebatan dan keagungan daripada keturunan Sayyidina Imran. Nah, kemuliaan Sayyidina Imran itu apalagi Allah abadikan dalam Al-Quran ini, pakai nama beliau di surat Al-Imran. Jadi Allah mampu berbuat apapun terserah. Menurut pandangan kita, pandangan mata kita itu dia mulia, dia seorang ulama besar. Siapa tahu nanti yang tiba-tiba pengemis itu seorang wali Allah, kita nggak tahu. Nah, itu jadi itu udah kehendak Allah. Mau berbuat apa saja terserah. Nah, sementara ini yaf'alullahu ma yasha, Allah menjadikan itu lahirnya Nabi Yahya itu melalui proses, tetap proses daripada adanya bapak, adanya ibu. Nama bapaknya Nabi Yahya adalah Nabi Allah Zakaria. Nama ibunya daripada Nabi Yahya itu siapa? Aisyah binti Faqud. Jadi masih ada. Nah, ini masih ada. Nah, sementara Nabi Isa tidak. Jadi luar biasa keajaiban. Mulai dari awal itulah Nabi Allah Zakaria itu melihat daripada istri iparnya sendiri, keajaiban yang terjadi pada dirinya. Lewat sanalah ada motivasi dia itu ingin tetap memohon pada Allah biar bisa istrinya itu kayak saudara kandungnya atau ibunya Siti Maryam. Akhirnya bisa juga punya anak. Nah, itulah perbedaan antara kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, bahwa Allah menciptakan itu masih proses bapak dan ibu walaupun lama, walaupun dalam keadaan mandul, setengah logika, setengah tidak logika. Qala rana, saking bahagianya, saking senangnya ini Sayyidina Nabi Allah Zakaria mendapat berita itu dan mempertanyakan hal itu, dia sudah maklumi, karena ini tambah untuk keyakinan keimanan bagi siapapun yang mendengar cerita ini yang ada dalam Al-Quran. Maka saking bahagianya Nabi Allah Zakaria, lalu dia berkata melalui firman Allah, Allah ceritakan, qala, berkatalah Nabi Allah Zakaria saking senangnya, Rabbi ja'alli ayah, ya Allah cepat tunjukkan bagaimana tanda-tandanya. Baru dikasih tahu oleh malaikat Jibril istrinya akan punya anak, otomatis kan prosesnya hamil dulu. Nah, sementara hamil pertama itu kan kita nggak tahu, khafiyun, tersembunyi. Kita aja istri kita nggak tahu kalau istri kita hamil. Hamil pertama atau awal-awal hamil nggak tahu. Nah, inilah akhirnya saking senangnya Nabi Allah Zakaria ini, ya Allah tolong kasih tahu saya tanda-tandanya itu dia itu hamil itu kayak apa. Kenapa dia mempertanyakan hal-hal itu? Karena Nabi Allah Zakaria itu la azdadu syukron. Saya ingin memperbanyak lagi, menambah lagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah mengijabah bahwa beliau akan punya anak bernama Yahya. Nah, nama sudah dikasih oleh Allah. Nah, ini proses hamil pun baru akan ini, tapi sudah diketahui nama tersebut. Nah, penasaran, saking senangnya, sama kayak kita, apalagi baru nikah kemudian istri kita hamil pertama, senangnya kita luar biasa. Sana sini pasang status. Nah, kan begitu biasanya. Dan itu wajar, fitrah, bukan keajuman, itu fitrah. Nanti kalau udah punya anak 2, 3, 4, 5 itu udah bosan dia gitu-gitu, udah nggak menarik lagi. Paling ujung-ujungnya marah aja lihat anaknya bertengkar. Nah, kan begitu biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Nah, begitu juga Nabi Allah Zakaria ini fitrah, senang atau kalau kasih tanda ya Allah.
Qala, Allah pun menjawab. Nah, mau dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu apa? Ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Allah memberitahukan bahwa ciri-ciri tanda-tandanya bahwa istri Anda itu sudah hamil, bahwa alla tukalliman nasa, bahwa Anda tidak akan bisa ngomong. Tidak akan bisa ngomong dengan orang. Nabi Allah Zakaria tidak akan bisa ngomong. Berapa hari? Thalathata ayyamin, 3 hari. Bilayaliha, 3 hari 3 malam. Jadi illa ramzah, kecuali dengan isyarat. Bisababatil yumna. Nah, ketika Nabi Allah Zakaria itu tiba-tiba tidak bisa ngomong, akhirnya ketika diajak ngomong sama orang itu dia hanya pakai isyarat aja, pakai telunjuk tangan kanan, begini terus. Jadi tidak bisa ngomong. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Tapi kalau masalah zikir tetap dia bisa. Jadi selama 3 hari 3 malam itu ngomong bicara apapun itu dia tidak bisa. Nabi Allah Zakaria ngobrol sama orang tidak bisa, kecuali hanya zikir. Yang ada itu hanya zikir, baru beliau itu mampu. Baru keluar Allah Allah alhamdulillah subhanallah sampai 3 hari 3 malam. Nah, dari cara seperti ini 3 hari 3 malam tidak ngomong kecuali zikir saja. Cara inilah yang diambil oleh para ahli tasawuf ketika para ahli tasawuf atau ahli tarekat atau siapapun yang ingin bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah biar tersampaikan keinginannya, maka selama 3 hari 3 malam itu dia akan mau ngomong dengan siapapun kecuali berdoa terus, zikir terus, doa terus, wudu, doa, zikir, wudu, doa, zikir, agar apa yang diinginkan itu terkabulkan. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh para ahli tasawuf. Nah, makanya kalau bapak-bapak kepingin mencoba, boleh dicoba. Selama 3 hari 3 malam tidak usah ngomong, ya hanya zikir, 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 mohon pada Allah terus, non-stop, sholat terus. Tidak usah ingat dunia, tidak usah bicara apa-apa, hanya mohon pada Allah, zikir, zikir, zikir gitu terus. Kayak Nabi Allah Zakaria pada saat detik-detik akan mulai hamil daripada istrinya, biar keinginan itu terwujud. Begitu sih kata keterangan kitab tafsir Shaumi. Yang sendiri belum pernah mencoba. Jadi bagi yang ingin mencoba ya boleh silakan. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih. Jadi banyak-banyaklah kamu berzikir. Jadi banyak dia berzikir terus. Allah 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 Allah. Tidak mau bicara lain kecuali Allah Allah Allah. Subhanallah subhanallah alhamdulillah. Kemudian di hatinya mohon ini mohon ini. Masalah itu saja. Katsiran, banyak sampai 3 hari 3 malam. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan jangan lupa laksanakan itu tasbih-tasbih. Maksud tasbih itu apa? Salat. Tetap laksanakan salat, zikir, salat, zikir, salat. Dunia lepas dulu selama 3 hari 3 malam. Banyak doa, banyak zikir itu saja. Wudu enggak usah lepas. Dan itu salatlah. Kapan waktunya beliau salat Nabi Allah Zakaria? Jadi kita itu dengan nabi-nabi terdahulu tuh, umat terdahulu beda-beda itu waktu salatnya. Jadi dia salatnya itu bil 'ashyi wal ibkar, yaitu pada waktu isya sama waktu subuh. Jadi 2 kali aja salatnya. Kalau Nabi Allah Sulaiman 1 kali, yaitu salat asar tok. Nah, kalau Nabi Muhammad langsung 5. Semuanya digondol. Bil 'ashyi al-'asha, yaitu waktu al-'isya, yaitu waktu isya, bukan asya. Kalau asya itu makan malam. Kalau asya itu makan malam, isya yaitu waktu isya, dan ibkar yaitu waktu subuh, yaitu solat, zikir, solat, zikir, solat, zikir. Itu tidak mau bercanda, memang tidak bisa, terkunci bibir beliau. Nah, itulah sekelumit kisah daripada Nabi Allah Zakaria. Begitu lelahnya beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai rezeki berupa anak. Nah, ini sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Nah, ini motivasi ini beliau dapatkan dari istri Sayyidina Imran yang bernama Hannah. Juga mandul bisa punya anak. Nah, jadi semangatlah beliau sampai 40 tahun barulah Allah mengijabahnya. Dan langsung dijadikan seorang nabi, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya.
Nabi Allah Yahya ini kebal terhadap perbuatan maksiat, jadi tidak mau melakukan maksiat, terhindar dari perbuatan salah dan tidak suka dengan urusan dunia. Nah begitu juga dengan urusan perempuan tidak suka, dengan hawa nafsu tidak suka. Jadi memang Allah sudah pilihkan. Nah barulah berikutnya, tapi tidak sampai habis karena keburu isya, tentang Sayyidina Maryam lagi. Jadi di tengah-tengah cerita ibunya Siti Maryam, lahir Siti Maryam karena ada masa itu ada namanya Nabi Allah Zakaria, kebetulan satu keluarga besanan. Nah, masuklah cerita itu ke sana. Dan termotivasi untuk ingin seperti saudara iparnya itu, biar istrinya seperti itu juga, kayak saudara kandungnya itu, sama-sama punya anak walaupun sama-sama mandul, karena keluarga itu sudah frustasi, udah tidak ada harapan punya keturunan. Nah itulah perjuangan beliau selama 40 tahun, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak. Lalu kemudian ketika Siti Maryam pada saat beliau di mihrab, di biliknya ibadah saja kerja beliau itu. Nah tiba-tiba ada yang mengatakan usia 9 tahun, ada yang mengatakan usia remaja. Datanglah malaikat Jibril kepada Siti Maryam, karena Allah ingin menampakkan kemuliaan daripada Sayyidina Imran yang bukan seorang nabi, yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Begitu juga Siti Maryam, perempuan yang paling mulia, paling agung di jagat raya alam ini sampai hari kiamat, mengalahkan Siti Khadijah, mengalahkan Siti Fatimah, mengalahkan Siti Aisyah, para istri-istri Rasulullah SAW, kalah semuanya, mengalahkan Siti Aisyah binti Mazahib, jadi kalah semua. Nah datanglah malaikat. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wa idh ay uzkur, ingatlah hai Muhammad, pada saat itu Siti Maryam. Jadi Allah masih tahu Nabi Muhammad melalui wahyu. Qalatil malaikatu, saya utus malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Siti Maryam. Pada saat di biliknya dia sudah mau menginjak remaja, dan Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ya Maryam, hai Maryam. Nah ini Allah mengatakan hai Maryam. Ini menunjukkan apa? Bahwa Maryam itu tidak nikah, bukan seorang istri. Makanya dipakai Allah tuh nyebut tuh Maryam, bukan imra'ah. Beda, kalau imra'ah itu status identiknya itu kalau bahasa Arab tuh istri. Tapi Allah menceritakan Maryam itu namanya disebut, menunjukkan bahwa tidak benar tuduhan orang kafir itu, orang-orang Nasrani Kristen itu yang mengatakan bahwa Siti Maryam itu adalah suaminya Allah. Kan gitu katanya mereka, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah itu katanya. Alasannya apa dia mengatakan begitu? Alasannya itu nanti akan ada itu, bahwa ditiupkan dari sebagian ruhnya, berarti sebagian Tuhannya, otomatis dia Tuhan. Nah gitu katanya orang Kristen Nasrani. Lalu dijawab oleh seorang syekh, kalau begitu Allah menciptakan daripada langit dan bumi adalah semua adalah bagiannya, miliknya. Berarti kan otomatis kan apa dong jadinya bumi dan langit ini? Masa Tuhan juga? Nah ini kan bagian daripada Allah, berarti kan dia Tuhan juga jadinya. Kalau langit dan bumi kan tidak bisa. Nah itu gara-gara ada ayat yang mengatakan demikian. Ya Maryam, hai Maryam. Jadi ini isyarat bahwa Allah tidak pernah mengatakan, Allah itu menolak kata-kata orang kafir yang mengatakan bahwa Siti Maryam itu adalah istrinya Allah. Makanya Allah sebut namanya langsung, tidak mau mengatakan ya imra'ah. Bisa saja kalau Allah berkehendak seandainya tidak terjadi fitnah mengatakan begini, wa idh qalatil malaikatu ya imra'ah. Bisa saja.
Tapi Allah enggak mau, biar jelas bahwa Maryam itu bukan istri. Dia tidak pernah nikah, dia itu suci, tidak pernah keluar darah haid dan nifas, tidak pernah wa kullu qadhrin, semua kotoran tidak pernah kena. Ya Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilih engkau, memuliakan engkau, suatu yang ajaib. Itu kehendak Allah. Jadi pelayan, jadi pengurus di Masjid Baitul Maqdis yang seyogianya tidak pantas bagi seorang perempuan, tapi Allah bikin pantas, kejutan, keajaiban, dan tidak haid, tidak keluar darah nifas, tidak keluar darah istihadah atau apapun namanya, tidak pernah keluar darah keputihan. Kotoran-kotoran yang ada pada diri perempuan yang keluar dari badannya tidak bagi Siti Maryam. Jadi Allah pilih wa tahharaki min masisir rijal, itu penafsirannya di sana. Masisir rijal itu apa? Dari pernikahan, dari keluar darah haid, keluar darah nifas, keluar darah istihadah, keluar darah putih keputihan atau apa namanya, layaknya seorang perempuan, tidak sama sekali. Jadi Allah sucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin, lalu Allah pilih engkau menjadi perempuan yang paling afdal, paling mulia, paling agung di jagat raya dunia ini, di alam ini semuanya. Tidak ada yang mengalahkan sampai hari kiamat. Nah, tiba-tiba ada penafsiran dalam kitab tafsir mengatakan begini. Ini kitab gundul. Dia mengatakan begini, illa Khadijah wa Fatimah wa Aisyah. Nah, itu kecuali Siti Maryam tidak bisa mengalahkan Siti Khadijah, tidak bisa mengalahkan Siti Aisyah, tidak bisa mengalahkan Siti Fatimah, tidak bisa mengalahkan Siti Asyah binti Mazahim. Kan ada 5 itu perempuan yang paling afdal di muka bumi ini. Kecuali itu tidak bisa dikalahkan, katanya demikian. Dan itu pendapatnya adalah dhaif atau marjuh, jadi lemah. Jadi tidak boleh dipercaya. Wal haq, yang sebetulnya, yang sebenarnya adalah yang pertama paling mulia di sisi Allah di muka bumi jagat raya alam ini adalah Siti Maryam. Itu urutan yang pertama. Sampai dibikinkan syair Siti Maryam. Yang kedua baru Siti Fatimah. Yang ketiga baru Siti Khadijah. Yang keempat baru Siti Aisyah. Kemudian yang kelima baru Siti Asyah. Siti Asyah, mantan istrinya Fir'aun Ramses yang kedua yang berada di Mesir, itu akan menjadi istri baginda Rasul beserta Siti Maryam, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wastafaki ala nisa'il alamin. Memang di sana itu memang di sana itu tertulis di dalam kitab itu fi zamaniha, pada masanya Siti Maryam aja dia mulia. Setelah Siti Maryam meninggal dunia, kemuliaan itu hilang, digantikan dengan Siti Aisyah, Siti Khadijah, kemudian Siti Fatimah. Dan itu pendapat yang lemah sekali. Jadi yang betul itu tetap Siti Maryam itu paling utama daripada Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan Siti Asiyah. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, Maryam lagi disebut, bukan perempuan. Hai Maryam, uqnuti, ati'ihi, itu artinya penafsirannya, taatlah kamu, tetap taat konsisten kepada Allah, karena Allah sudah mengangkat derajat anda, memuliakan anda menjadi perempuan yang paling agung di muka bumi ini sejak mulai zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, dan seterusnya, bahkan sampai di surga pun gara-gara akan menjadi istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka taatilah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li rabbiki, kepada Tuhan engkau, hai Maryam. Wasjudi, sujudlah engkau. Artinya apa? Salat. Warka'i, dan rukuklah engkau. Nah, orang salat itu kan mestinya rukuk dulu. Kemudian setelah rukuk baru sujud. Lalu ada orang bertanya, kenapa Sayyidina Maryam itu, Siti Maryam itu ketika diperintahkan sholat oleh Allah itu justru malah disuruh sujud baru rukuk, bukannya rukuk dulu baru sujud? Nah kemudian dijawab, ini menunjukkan bahwa
tetap solat itu adalah rukuk dulu, karena solat dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW dan umatnya, itu tetap rukuk dulu baru sujud. Tapi Allah sebut sujud dulu, ini menunjukkan bahwa sujud itu lebih afdal daripada rukuk. Makanya ketika kita solat itu kita dianjurkan itu lebih berlama-lama sujud daripada rukuk. Nah, ini menunjukkan kemuliaan sujud, karena penghambaan merendahkan diri kepada Allah langsung di tanah. Nah, itu bukan berarti bahwa Siti Maryam itu ketika sholat itu dia sujud dulu, habis sujud baru rukuk, tidak. Nah, ini jawaban yang pertama. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Jawaban yang kedua mengatakan bisa jadi. Nah, inilah kalau umpamanya itu sujud dulu baru rukuk. Nah, ini yang belum pernah ada ceritanya. Solatnya dalam Islam itu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu tidak ada solat itu sujud dulu baru rukuk. Yang ada tuh rukuk dulu baru sujud. Nah, ini sempat bingung para imam ini, yang mana yang betul? Ya kita kembalikan saja ke hakikat yang sebenarnya itu. Pertama, kembalikan kepada Allah. Kalau ingin kita menjawabnya itu, solat itu tidak ada yang sujud dulu di zaman Nabi Adam sampai zaman Muhammad, tidak ada. Jadi tetap rukuk dulu. Lalu kenapa Allah sebut sujud? Karena kemuliaan sujud itu, penghambaan kita betul-betul kepada Allah itu pada saat sujud ketimbang rukuk. Kata rukuk masih setengah-setengah, tapi kalau sujud ya betul-betul kita menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan lebih afdal, lebih berlama-lama sujud. Kayak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warka'i, dan rukuklah kamu wahai Maryam ma'ar raki'in. Jadi lakukanlah salat seperti orang yang solat, karena beliau itu di dalam masjid, jadi solat itu ikut berjamaah dengan para jamaah yang ada di Masjid Baitul Maqdis. Dzalika min amba'il ghaib. Nah, itulah peristiwa yang terjadi tentang masalah Sayyidina Imran, istrinya minta anak, lahir Siti Maryam. Sampai keajaiban yang Allah tampakkan, walaupun beliau bukan seorang nabi, malah lebih mulia daripada Nabi Allah Zakaria. Begitu juga tentang kisah daripada Nabi Allah Zakaria, istrinya juga mandul sama kayak istrinya daripada Sayyidina Imran. Kebetulan dia bersaudara, karena orang bersaudara biasanya kalau mandul satu, biasanya satu mandul juga biasanya. Jadi sama-sama mandul. Tapi Allah buktikan bisa memiliki anak walaupun sampai lelah Nabi Allah Zakaria 40 tahun baru Allah mengijabah doa beliau, dan itu diberikan anak bernama Yahya dan juga menjadi seorang nabi. Jadi ada penerus keluarga. Jadi Nabi Allah Sayyidina Imran ada generasi penerus walaupun beliau tidak melihat karena sudah meninggal dunia duluan. Nah, sementara Nabi Allah Zakaria juga punya generasi penerus walaupun sudah putus asa. Inqaradu, semua keluarganya sudah putus asa, tidak punya keturunan. Nah, itu hal yang lumrah terjadi pada manusia. Waktu menikah sering ketakutan, bisa punya anak apa enggak ya, cari tukang obat sana sini. Segala obat dipakai herbal biar cepat punya anak. Padahal itu semua kehendak Allah. Allah yang Maha Kuasa. Kita hanya sebatas ikhtiar. Semua pasti ada kemaslahatannya, semua pasti ada kebaikannya. Awal kita nggak tahu kebaikan, tapi pas sudah akhir baru kita tahu. Dan ini hak yang terjadi itu seperti itu, fakta di lapangan. Jadi bukan cerita karang-karangan, tidak. Nah, begitulah yang terjadi sebetulnya. Itulah berita-berita itu min amba'il ghaib, berita gaib. Berita gaib yang tidak pernah kamu temukan, hai Muhammad, dan juga tidak pernah orang ngasih tahu kamu tentang cerita kayak begini, hai Muhammad. Tidak ada. Begitu juga kamu tidak pernah belajar sekolah, tidak pernah belajar sekolah. Jadi tidak dapat cerita apa-apa, tapi Allah yang langsung memberitakan, nuhihi, kami wahyukan lewat wahyu cerita-cerita yang sudah berapa ribuan tahun silam itu kami ceritakan. Kami ceritakan langsung kepada engkau Muhammad, dan orang-orang itu tidak tahu. Sekarang kami kasih tahu. Walaupun kitab Taurat dan Injil itu sudah ada cerita itu, ini cerita lengkapnya begini, seperti yang sudah lewat. Nuhihi ilaik, kepada Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan sementara kamu itu tidak ada, belum lahir, belum ada waktu peristiwa terjadinya Sayyidina Imran, Nabi Allah Zakaria, kemudian daripada siapa itu,
Nabi Yahya, Nabi Isa, kamu belum ada, udah ribuan tahun yang silam itu. Wa ma kunta ladaihim, kamu tidak ada, tidak semasa dengan mereka. Begitu juga idzulquna aqlamahum, begitu juga kamu tidak pernah ada waktu peristiwa mereka itu melakukan nasib-nasiban siapa kira-kira yang akan mendapatkan mengasuh daripada Siti Maryam, sampai mereka itu satu riwayat mengatakan itu berlomba-lomba menjatuhkan pulpennya itu di sungai Yordan, masih di perbatasan dengan Palestina. Nah, di sanalah dijatuhkan itu. Nah, itu enaknya kalau kita ke Arab itu langsung kita tahu. Jadi bukan hanya berita saja ya. Nah, dijatuhkan di sana, siapa yang muncul penanya atau pulpennya, maka itu yang berhak mengasuh Siti Maryam. Satu riwayat mengatakan anak panahnya. Nah, ini tapi ini lemah. Karena secara logika anak panah itu tidak mungkin dia akan tenggelam, pasti dia muncul semua. Tapi kalau pulpen, ya pasti tenggelam. Nah, untuk dia mengapung itu yang susah ini. Apalagi pulpen zaman dahulu kala kan berat-berat. Pulpen zaman sekarang aja yang ringan-ringan karena teknologi canggih. Coba zaman dulu sama dengan kayu zaman dulu berat-berat luar biasa. Coba kayu zaman sekarang, dia kan ringan-ringan. Nah, ini mimbar ini kayu zaman bahula, ini beratnya kayak apa ini? Coba dibandingkan dengan mimbar zaman sekarang, gampang sekali diangkat. Nah, itulah makanya lebih kuat yang mengatakan bahwa di terjemahan itu memang mengatakan panah, tapi yang lebih kuat itu adalah pulpen. Itu kena pakai nulis kitab Taurat, karena pegangan beliau-beliau itu para nabi itu kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa yang jaraknya sudah 1800 tahun silam. Ayyuhum yakfulu Maryam. Nah, gara-gara memperebutkan masalah Siti Maryam, nah itulah akhirnya mereka nasib-nasiban, buang pulpennya, siapa yang muncul bisa mengambil pulpennya dan tidak hanyut, maka itulah yang berhak mengasuh daripada Siti Maryam, si anak ajaib ini. Yaitu si orang yang paling mulia di jagat raya alam ini. Wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun, dan juga kamu sendiri tidak melihat bagaimana mereka tuh sampai bertengkar nih, para kiai, para masyayikh ini di Masjid Baitul Maqdis, gara-gara memperebutkan Siti Maryam, biar saya ngasuh. Nabiullah Zakaria bilang, enggak, saya lebih berhak karena istri saya itu kan bibinya Siti Maryam, maka saya enggak mau berdebat, bertengkar. Nah, udah jalan satu-satunya Pak iqtira itu apa? Undi-undian nasib, yaitu buang pulpen di sungai Yordan. Nah, di sanalah peristiwa itu, dan kamu itu tidak tahu, makanya Allah kasih tahu sekarang lengkap ceritanya seperti ini. Nanti kalau dibuka di kitab Taurat yang asli atau kitab Injil yang asli, pasti juga ada cerita seperti ini. Nah, begitu. Jadi Allah sendiri langsung memberitahukan. Nah, bagaimana Rasulullah itu, ini merupakan tanda biar nanti umat Nabi Muhammad ketika Rasulullah berdakwah itu biar percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasulullah, seorang Nabi, bukan karang-karangan Allah yang ngasih tahu langsung. Makanya Rasulullah itu tidak belajar, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana bisa ngarang Al-Quran? Kan tidak mungkin, tidak masuk logika. Nulis saja nggak bisa. Setiap nulis surat itu pasti sahabat yang disuruh kirim surat segala macam. Nah, cuma redaksinya dari Rasulullah SAW. Idz qalatil malaikatu, nanti berikutnya insyaallah barulah nanti kita akan lanjutkan tentang peristiwa Siti Maryam pada saat malaikat Jibril meniupkan roh ke Siti Maryam. Nah, nanti bagian apanya yang ditiup itu di antara tubuh Siti Maryam sehingga dia bisa hamil. Nah, itu nanti kita akan cerita lagi insyaallah jika Allah berkehendak tentang proses peniupan itu di posisi bagian apanya sehingga dia bisa hamil. Ya, yang rasa demikian karena udah waktu Isya. Baik, kita tutup saja pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmunya buat diri kita. Semoga Allah meridai kita, merahmati kita, memaafkan kita jika ada kesalahan, terutama bagi diri saya sendiri sebagai orang awam yang bisanya hanya cuma membaca saja dan menyampaikan. Pasti ada kekeliruan dan kesalahan, karena kebenaran itu datangnya dari Al-Haq yang Maha Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dengan hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم. وسلم وارض الله تعالى عن ساداتنا واصحاب سيدنا رسول الله تعالى اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء الاسماء. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.